Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video Network Programming 2, Napalm Config Management. Ini lab season 10 ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan Napalm Config Management ya. Seperti yang manajemen config ya, seperti backup, lalu ada commit, config, lalu ada simulasi rollback dan verifikasi perangkatnya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini adalah workflow-nya ya, configuration workflow-nya. Start kan, pertama start nih, mulai nih. Pertama backup dulu gitu kan. Lalu load candidate ya, load file-file candidate-nya itu file-file yang akan digunakan untuk melakukan config ya. Lalu akan di compare nih, backup versus candidate ya, akan di discard atau di commit. Jika di commit, konfigurasinya dijalankan, berhasil gitu kan, sukses ya, lalu finish ya. Jika ada error atau bug ya, akan di discard, akan di rollback ya. Oke. Nah, ini ada beberapa fungsi ya, fungsi untuk modifying configuration ya. Ada load merge candidate untuk menambah atau untuk menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi gitu kan. Lalu ada load replace candidate ya, mengganti seluruh konfigurasi. Compare config menampilkan diff perubahan. Commit config menerapkan perubahan ke perangkat, dan discard config membatalkan perubahan sementara. Nah, gitu. Kita lanjut ke pre-step ya. Pre-step ya seperti pengatur topologi dan mengatur topologi ya, SSH. Sini saya sudah SSH, saya sudah sih SSH sudah harusnya. Coba saya SSH ke router ya. Ke router. Oke, bisa ya. Nah, oke, peng-enable fitur SCP saya juga sudah ya. SCP sudah saya enable. Mengubah mode VTP menjadi transparan dan juga sudah. Coba ya. Do show run. Kita lihat. Do show run. Nah, ini VTP mode transparan. Nah, ini ya. Oke. Lanjut kita ke langkah 1 ya. Initial backup. Nah, di sini ini membuat script napalm ya untuk menyimpan running config dari setiap perangkat jaringan ya. Nah, ini yang akan digunakan untuk backup. Jadi ini adalah file apa? Kita akan membuat menyimpan running config sebelum commit, sebelum konfigurasi ya. Nah, ini adalah kodenya nano backup.py. Nah, ini kodenya seperti ini. Kita run saja, harus dia akan ls cd backup ls. Nah, oke. Ini sudah ada isinya ya sebelum ya. Ini saya hapus dulu isinya. rm bintang. Kita jalankan saja langsung. Python 3 backup.py. Enter. Oke. Nah, dia akan membaca filenya, membaca running config lalu menuliskannya ke file, ke menuliskannya ke file backup ya, cd backup. Nah ini ya. Coba kita buka salah satu misalkan ya.
Nah, isinya seperti ini ya. Ehm, Isinya adalah running config ya. Oke. Kita lanjut ke langkah 2, creating change set file. Nah, ini adalah file yang akan digunakan untuk file-file konfigurasi ya. Nah, file-file konfigurasinya ini ya. Nah, ini seperti VLAN 50, name-nya apa, terus kalau di sini dia VLAN 50, namanya Napalm Lab gitu kan. Lalu loopback 1 gitu kan. Coba kita buka salah satunya ya. Lalu loopback. Nah, seperti ini ya. Interface, description-nya ada, IP-nya ada. Lalu ada VLAN, nah VLAN juga ada ya, 50 gitu kan, VLAN 50. Ini adalah file-file yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi ya, file-file konfigurasinya. Lanjut ke langkah 3 ya, commit config. Nah, tadi kan sudah dibuat nih file-file konfigurasinya. Nah, sekarang kita jalankan file konfigurasinya itu menggunakan file yang namanya commit config.py. Commit config.py. Nah, ini ya. Kita akan jalankan Python 3 commit config.py, enter. Jadi kita tunggu. Jadi dia akan menggunakan fitur-fitur yang tadi di atas ini ya, seperti load merge candidate gitu kan, compare config gitu. Oke, oke ya, router berpisah. Nah, dia ada nih tambah ya, loopback 1, terus dia menambahkan deskripsi, lalu menambahkan IP address gitu kan. Kita tunggu saja sampai selesai ya. Nah ini untuk kalau di switch dia menambahkan VLAN ya. Nanti setelah ini, setelah commit config ya, kita akan melakukan simulasi full rollback. Jadi rollback ketika ingin mau rollback itu di sini disimulasikan dulu ya. Nanti setelah disimulasi sekiranya oke ya, kita langsung rollback ya. Lalu yang terakhir itu memverifikasi device-nya. Oke, lama ya. Switch 5 ada berapa switch? Ada 6 switch. Ini adalah switch terakhir. Oke, nah, commit config selesai, kita lanjut ke simulasi rollback-nya ya. Jadi di sini akan dilakukan simulasi rollback pada semua device ya. Jadi di sini akan menggunakan fungsi seperti load replace candidate gitu ya. Lalu compare config ya kan, nanti dia melihat diff, untuk melihat perbedaan antara kondisi sekarang dan backup lama gitu. Ya nih, jangan memanggil commit config karena kita tidak mengcommit ya, di sini hanya simulasi rollback saja gitu. Dan diakhiri dengan discard config karena ini hanya rollback ya, tidak diterapkan. Apa hanya rollback, hanya simulasi ya, tidak diterapkan gitu. Oke, di sini ya, karena sudah ada rollback config.py ya. Nah, ini dia. Kita langsung jalankan saja. Open 3 rollback config.py ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Diff result ya, ada perbedaan antara
antara kondisi sekarang dan file backup gitu. Nah, ada perbedaan di sini, perbedaannya ada VLAN 10, ada VLAN 50 gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah 4B ya, praktik rollback dengan merge. Nah, ini sekarang kita akan mencoba merollback ya, menerapkan rollback. Jadi di sini dibuat yang namanya file rollback VLAN.jfg. Nah, ini ya, ini untuk menghapus VLAN 50 ya, no VLAN 50. Oke. Nah, ini adalah file script merge rollback.py ya untuk melakukan rollback. Jadi dia menggunakan fitur fitur load merge candidate ya. Nah, ini. Jadi yang di rollback ini hanya switch 4 dan switch 6. 4 sampai 6 ya harusnya. Kita run sekarang Python 3 merge rollback.py. Merge rollback on switch 1, harusnya switch 1 enggak sih. Bentar. Switch 1, coba kita lihat switch 1 apakah ada perbedaan. Do show VLAN, coba kita lihat. Oh, oke, dia menghapus, olah menghapus dia ya. Kita lihat. Oke, ada yang salah, something wrong, something wrong. Seharusnya hanya untuk switch 4 dan switch 6 saja ini ya. Untuk switch 1 dan switch 4. Sebentar. Seharusnya yang yang di rollback hanya switch 4 sampai 6 saja. Untuk router enggak ya harusnya. Hmm, kita lihat mana next rollback. Cornell Dev, nah di sini nih. Link kantornya seperti ini ya. Nah, 7 kan. Hmm, oke, coba ya. Coba buat yang ya.
Ini format ini ini format file inventory saya. Oke ya, coba. Ini harusnya ada bener ya. Hanya switch 4, 5, 6 gitu. Nano merge rollback. Python 3 merge rollback. Oke, switch 4. Ya, sebentar. Rollbacknya stop dulu. Oke, kita jalankan dulu yang namanya eh, Python 3 commit ya. Kita jalankan dulu commitnya ya. Nah, tadi satu sudah terhapus. Oh, dan karena berbeda dengan dimental betul betul. Oke, kasusnya berbeda ya. Harusnya bukan V50 dan 99 harus saya. Gitu, bentar. Jadi ini kita ubah dulu ya. Misal, nah kan pilihan CFG ini ya. Kita ubah ke berapa? Misal pilihan 99. Misal berapa ya? 88 gitu biar sesuai NPM. Oh, ini. Lalu kita ubah lagi eh, loopback-nya ya. Kita ubah loopback. Ini jadi 88 coba ya. Nah, coba kita bisa lihat rollback dulu apa ya langsung aja lah. Oke, kita nyoba commit ya, commit. Oke, sebentar. Loopbacknya belum do show IP interface please. Nah, harusnya loop no interface loopback satu. Oke ya, kita commit. Nah ya,
Nah, ini ya. Oh, udah saya. Oke, udah selesai. Kita coba merge rollback-nya. Tapi ini diubah dulu ya harusnya ya. Rollback VLAN.jfg ini no VLAN 88. Oke, kita sekarang merge rollback-nya ya. Merge rollback Oke, rollback selesai. Kita coba langsung verify device saja. Python 3 verify devices. Sebentar, verify devices ya. Oh iya, backupnya lupa. Oke oke oke, backupnya ya, backupnya ya. Oke, ini sebelumnya brand 50 masih karena backupnya belum. Aduh, jadi backup hilang satu. Ya sebenarnya kalau di verify juga ya. Eh,
Berarti kalau di verify devices dia akan mengecek ya akan dia itu akan mengecek file backup tadi itu ya. Akan mengecek dan membandingkan file backup itu dengan konfigurasi saat ini begitu. Tapi karena file backupnya itu masih sama yang seperti yang dulu ya, yang VLAN 50 itu ya, jadi ya, ya seperti ini hasilnya VLAN 88-nya. Seharusnya ini VLAN 88 ini, harusnya harusnya ini harusnya bisa jadi ya. Kalau file backupnya itu saya ulangin lagi tadi, saya ulangin lagi tadi ke backupnya karena backupnya tadi nggak saya ulangin jadi ya masih di VLAN 50 dia ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ya kita anggap selesai ya langkah kelimanya ya. Sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaannya ini ya. Pertanyaan satu, apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate? Yaitu ada yang di atas ini ya. Ini. Jadi perbedaannya itu load merge candidate itu ada itu adalah fungsi ya untuk mengubah atau menambahkan sebagian konfigurasi ya. Jadi hanya sebagian saja konfigurasi yang diubah. Kalau load replace ya, soalnya namanya dia mereplace ya, jadi mengganti semua konfigurasi dengan konfigurasi yang baru dia. Jadi nomor dua, apa makna hasil compare config yang kosong? Nah, maknanya itu artinya itu tidak ada perbedaan gitu. Jadi artinya itu tidak ada perbedaan antara konfigurasi kandidat dan konfigurasi running di perangkat jaringan. Konfigurasi yang akan dijalankan ya dan konfigurasi yang sedang berjalan di perangkat jaringan itu tidak ada perbedaan. Jadi, gitu. Lanjut ke pertanyaan tiga, kapan sebaiknya discard config digunakan? Itu digunakan ketika terjadi error sehingga commit itu harus dibatalkan gitu, harus diubah harus dikembalikan ke konfigurasi sebelumnya gitu. Dan lanjut ke pertanyaan 4. Ini ada 2 poin ya. Jelaskan 2 pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit. B. Rollback menggunakan file change set rollback VLAN.cfg. Lalu apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan? Oke. Jadi kalau yang A dulu ya, simulasi full rollback. Yang ya pendekatan rollback ya. Simulasi full rollback, kelebihan dan keterbatasan. Nah kalau full rollback itu kelebihannya tuh dia tuh eh, apa ya lebih aman gitu, tidak mengubah perangkat karena full ya dia mau replace. Tapi kekurangannya itu dia lebih berat karena dia kan semuanya dikonfigurasi apa semuanya di replace dia mereplace dia di semua. Jadi dia mengganti jadi semuanya jadi lebih berat begitu prosesnya gitu. Untuk rollback yang merge itu kelebihannya itu nggak butuh fitur archive, ringan dan ringan juga ya karena hanya beberapa saja yang diubah gitu. Kurangannya itu resiko konfigurasi yang tidak kembali 100% gitu. Nah, tidak kembali 100% jadi ya kalau ada yang slip sedikit ya error, rollbacknya gagal gitu, error. Lanjut ke nomor 5 ya. Secara konseptual, bagaimana proses full rollback? Menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur archive. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk commit. Hmm. Bagaimana proses full rollback menggunakan file backup? Proses full rollback ya.
proses berarti ya. Oke, proses yang terjadi itu eh proses full rollback gitu ya. Yang proses full rollback yang terjadi itu di sini itu dia pertama mengambil file backup ya, mengambil file backup lalu napal mengirim file tersebut ke device, device perangkat jaringan ya. Lalu napal menjalankan perintah configure replace ya, mereplace konfigurasi full rollback ya. Lalu napalm itu dia menjalankan compare config ya. Jika berisi diff ya, berarti rollback itu benar-benar mengembalikan ada perubahan gitu ya. Jika kosong ya running config ya sudah sama gitu. Jadi rollback tidak diperlukan. Gitu. Nah, kalau memutuskan aman apakah aman gitu eh bentar. Oh nih, jika kan tadi jika berisi div, jika kosong dan lalu di sini jika aman ya. Kalau aman gitu kan, kalau memang dikiranya aman. Nah, administrator ya, seorang administrator perangkat jadi seorang sysadmin gitu ya, akan mengeksekusi commit config ya kan untuk benar-benar menerapkan rollback gitu. Jadi fungsi commit config itu diterapkan jika dikiranya aman ya. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Oke, manfaatnya itu compare before commit itu membuat apa ya? Membuat proses konfigurasi itu lebih aman ya, lebih aman, terkontrol dan mengurangi resiko human error. Gitu. Ya, mengurangi resiko lah human error. Lanjut ke nomor 7, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Nah, diterapkannya konsep idempotensi itu diterapkannya itu melalui ini yang di nomor 6 tadi ini. Nomor ini yang compare before commit ya. Data itu diterapkan melalui compare before commit dan discard config, dan rollback ya, seperti itu. Lanjut nomor 8, apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, risikonya itu jika langsung di script ya, itu password itu dapat terbaca oleh siapapun gitu. Dapat terbaca oleh siapapun dan dapat dimanfaatkan untuk mengambil alih seluruh jaringan. Dan cara mengatasinya itu ya, itu harusnya yang saya itu ya yang seperti file inventory itu script apa file inventory itu sebenarnya itu juga kurang aman sih. Yang aman tuh sebenarnya itu menyimpan kredensial itu di file .env ya, seperti kayak kalau membuat web server itu kan kalau ingin mendeploy suatu web itu kan biasanya ada .env ya, itu untuk menyimpan kredensial penting ya. Harusnya seperti itu, menyimpannya seperti itu, harusnya menyimpannya di file .env itu. Harusnya yang saya lakukan ini file inventory ini, nah ini inventory.yaml ini sebenarnya juga itu sebenarnya nggak aman ya gini juga sebenarnya. Harusnya di file .env ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Oh, nomor 8 udah yang. Nomor 9, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Nomor 9 ya. Mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Karena backup itu adalah jalan kembali ya jika commit menyebabkan error. Kayak tadi saya nih, saya lupa backup lagi ya, yang tadi yang
saya ubah VLAN 88 itu saya kan lupa backup lagi. Nah, seperti ini jadinya. Contohnya seperti ini jadinya. Jadi kalau nggak di backup lagi ya nggak ada jalan kembali. Ini saya misal misal ini misal di konfigurasi saya ada kesalahan nih, saya nggak ada jalan kembali nih. Untung aja ini bener gitu. Untung aja ini jalan dengan baik, nggak ada kesalahan. Jadi saya bisa backup lagi. Ini kalau misalkan tadi ada error atau apapun itu ya, saya lupa backup, Adrian saya lupa backup ya. Ini termasuknya saya lupa backup loh. Jadi masih di VLAN 50, harusnya VLAN 88. Harusnya saya backup lagi itu harus saya. Jadi ya hasilnya seperti ini ya. Untung ini kalau misalkan ada error, saya nggak ada jalan tidak ada jalan kembali ya. Jadi saya harus mereset perangkat-perangkat jaringan ini satu persatu gitu. Nah, lanjut kita lanjut ke nomor 10 ya. Nah, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation mengenangannya tanpa menghentikan seluruh batch. Nah, jangan apa ya kayak jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya? Jika satu perangkat gagal commit ya itu cukup tandai perangkatnya itu cukup ditandai saja sebagai fail ya. Jadi di kodenya itu digunakan try except ya. Exception digunakan exception ya, try except. Jadi cukup aja cukup ditandai sebagai fail saja ya. Seperti itu. Kita lanjut ke bonus pertanyaan. Bonus pertanyaan. Jadi seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via Napalm. Jelaskan kemudian penyebabnya. Cerita benar, ini ada errornya tetapi VLAN tidak muncul di show VLAN brief. Oh, ini eh, menambahkan VLAN 50 dan interface ya. Betul benar. Interface. Interface muncul, interface VLAN, tapi VLAN-nya tidak muncul di show VLAN brief. Oke, ini berarti ada human error. Harusnya di sini ada human error ya harusnya. Kemungkinannya itu ya, kemungkinan penyebabnya itu adalah di sini ada human error ya. Jadi eh VLAN 500 itu tidak terkonfigurasi ya. Karena VLAN 500 di VLAN kalau di show VLAN itu show VLAN itu VLAN 500 dan interface VLAN 500 itu berbeda. VLAN 500 ini adalah dia ini berjalan di layar 2 ya. Layar 2. Kalau di kalau interface VLAN 500 itu layar 3 ya. Ini beda. VLAN 500 dan interface VLAN 500 beda. Eh interface kalau yang interface ini dibuatnya itu di layar 3. Jadi kenapa nggak muncul itu kemungkinannya ya itu VLAN 500 yang di layar 2, yang dibuat di layar 2 ini tidak terkonfigurasi dengan benar. Tidak terkonfigurasi atau ada human error ya. Jadi jadi eh tidak apa ya? Jadi jika ingin perbaikan yang dilakukan itu ya, perbaikan yang dilakukan itu harus dia perbaikan yang dilakukan itu adalah dengan cara membuat VLAN 500 di layer 2 ya. Ya, perintahnya tuh VLAN 500 saja begitu ya. Kayak tadi itu VLAN 88 gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Nah, ini saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error ini. Jelaskan update error ini. The error replace config exception. Napalm iOS replace requires Disco archive feature to be enabled. Di arti errornya ya, arti errornya itu yang pertama replace config exception ini arti errornya ya. Arti errornya ini artinya itu Cisco iOS Cisco virtual itu tidak memiliki virtual archive. Nah,
sementara nalpam itu memerlukan archive seperti itu. Jadi kan ini kan ini kan IOS replace ini kalau dibaca kan IOS replace memerlukan ya requires Cisco archive ya. Karena dia tidak memiliki fitur archive, jadi maka error seperti ini muncul nih. Ini kalau di ya gitu loh. Tekan 3B ya. Mengapa di praktikum digunakan mendapatkan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file genset? Karena tidak memerlukan archive ya dan lebih fleksibel begitu. Jadi tidak muncul error seperti ini. Oke, jadi seperti itu saja mungkin video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.